Setelah menunjukkan minat pada Anghioan Bonni, Inter Milan juga mengarahkan perhatian mereka ke Parma untuk merekrut Giovanni Leoni, bek muda yang berkembang pesat di Emilia berkat bimbingan Christian Cifu. Seperti dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, ketertarikan Inter pada Leoni sudah dimulai sejak lama, bahkan sebelum Cifu menangani Parma. Musim panas lalu, bek berusia 18 tahun itu sempat hampir didatangkan dengan harga murah, namun saat itu negosiasi gagal mencapai kesepakatan. Kini, Inter memiliki dana sekitar 30 juta euro yang dialokasikan khusus untuk memperkuat sektor pertahanan. Nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam upaya mereka mendapatkan Leoni. Namun, persaingan tidak akan mudah. AC Milan juga mengincar sang pemain, menjadikan situasi ini sebagai derby di bursa transfer, dengan Parma sebagai pihak yang memegang kendali. Skenario lain yang sedang dipertimbangkan adalah kemungkinan meminjamkan Leoni kembali ke Parma selama 1 musim. Solusi ini dinilai masuk akal dan bisa membantu menurunkan ekspektasi harga dari klub asal Emilia tersebut. Di sisi lain, masa depan Jan Bisek di Inter juga bisa menjadi kunci. Jika bek asal Jerman itu hengkang ke Premier League dengan mahar sekitar 40 juta euro, maka perekrutan Leoni bisa menjadi langkah strategi sekaligus regenerasi lini belakang Nerazzurri. Fiorentina mulai bergerak aktif di bursa transfer untuk memperkuat lini serang mereka, dan salah satu nama yang masuk dalam radar adalah Sebastiano Esposito. Penyerang muda milik Inter itu tengah menjadi incaran La Viola, terlebih dengan kontraknya yang akan berakhir tahun depan. Menurut laporan Corriere dello Sport, Inter siap membuka negosiasi jika ada tawaran yang mencapai setidaknya 12 juta euro. Esposito dinilai memiliki potensi besar namun sulit mendapat ruang reguler di skuad utama Nerazzurri. Fiorentina melihat peluang untuk memboyong sang pemain sebagai bagian dari rencana penyegaran di sektor depan. Dengan sisa kontrak yang hanya 1 musim, Inter kemungkinan besar akan mempertimbangkan penjualan demi menghindari risiko kehilangan Esposito secara gratis di musim panas 2026. Langkah Fiorentina kini tinggal menunggu kesepakatan harga, dan bukan tidak mungkin proses negosiasi akan dipercepat dalam beberapa pekan ke depan. Sementara beberapa pemain yang mengalami cedera dipulangkan ke Italia karena tak memungkinkan tampil dalam lanjutan Piala Dunia antar klub, Inter justru bergerak aktif memperkuat lini depan. Target utama mereka, Anghioan Bonni, bisa segera menyusul rombongan ke Charlotte, markas laga babak 16 besar melawan Fluminense. Menurut Sport Mediaset, Inter telah menaikkan tawaran mereka untuk bomber muda asal Prancis itu, dengan proposal terbaru senilai 24 juta euro termasuk bonus. Nilai tersebut sangat mendekati harga yang diminta Parma, dan kesepakatan disebut tinggal menunggu finalisasi. Jika semua berjalan lancar, Bonni yang kini berusia 21 tahun akan segera menjadi bagian dari skuad Nerazzurri asuhan Christian Cifu. Namun manuver Inter tidak berhenti di situ. Presiden Giuseppe Marotta dan jajaran manajemen juga tengah mengevaluasi opsi internal, terutama menyangkut Francesco Pio Esposito. Penyerang kelahiran 2005 itu tampil mengesankan dalam Tur Amerika Serikat, termasuk mencetak gol perdananya bersama tim utama pada laga terakhir. Performa apik Esposito membuat manajemen mulai serius mempertimbangkan untuk mempertahankannya musim depan sebagai bagian dari skuad utama. Menariknya, wacana ini tidak serta-merta mengesampingkan kemungkinan kedatangan striker lain, termasuk target jangka panjang seperti Rasmus Højlund. Dengan kombinasi antara pemain muda potensial dan target berpengalaman, Inter menunjukkan komitmen untuk memperkuat lini serang secara menyeluruh, menyongsong musim baru dengan kedalaman skuad yang kompetitif. Galatasaray menunjukkan tekad kuat untuk mendatangkan Hakan Çalhanoğlu ke Istanbul pada bursa transfer musim panas ini. Gelandang timnas Turki itu saat ini tengah menepi karena mengalami gangguan otot soleus di kaki kanannya, seperti yang terdeteksi dalam pemeriksaan MRI baru-baru ini. Çalhanoğlu akan segera kembali ke Milan bersama rekan-rekannya yang juga mengalami cedera dan tidak akan ambil bagian dalam lanjutan Piala Dunia antar klub Inter di Amerika Serikat. Kepulangan sang gelandang ke Italia diprediksi akan mempermudah jalannya negosiasi dengan Galatasaray, yang semakin serius memburu tanda tangannya. Menurut laporan Fotomak, klub raksasa asal Istanbul itu siap mengajukan tawaran senilai 35 juta euro kepada Inter, angka yang mendekati permintaan resmi dari manajemen klub di Viale della Liberazione. Dengan nominal tersebut, besar kemungkinan Inter akan membuka pintu bagi kepergian Çalhanoğlu. Pemain kelahiran 1994 itu masih terikat kontrak dan menjadi salah satu sosok penting di lini tengah Nerazzurri. Namun tawaran tinggi dari klub asal negaranya sendiri bisa menjadi titik balik dalam karirnya. Jika transfer ini terrealisasi, maka Galatasaray tidak hanya mendapatkan pemain berkualitas dan berpengalaman,
tetapi juga memperkuat identitas lokal mereka dengan menghadirkan ikon tim nasional Turki yang pernah mencicipi pentas Serie A dan Liga Champions bersama dua klub besar kota Milan. Francesco Pio Esposito memberikan hadiah ulang tahun istimewa untuk dirinya sendiri dengan mencetak gol perdananya bersama Inter Milan dalam ajang resmi, hanya 2 hari sebelum genap berusia 20 tahun. Penyerang muda kelahiran 2005 itu mencatatkan namanya di papan skor saat menghadapi River Plate dalam laga fase grup Piala Dunia antar klub. Gol tersebut dicetak ketika Esposito berusia 19 tahun dan 363 hari, menjadikannya salah satu pencetak gol termuda dalam sejarah Inter di kompetisi internasional. Dalam catatan klub, ia kini hanya berada di belakang Marco Benassi yang mencetak gol pada usia 18 tahun dan 166 hari dalam laga kontra Cluj pada Liga Eropa 2013. Momen ini menjadi titik penting dalam perjalanan karir Pio Esposito, yang terus menunjukkan perkembangan pesat dan mulai mendapatkan kepercayaan dari pelatih Christian Chivu. Penampilan impresifnya di turnamen ini bisa menjadi batu loncatan untuk mengamankan tempat di skuad utama Inter pada musim mendatang. Gol bersejarah ini bukan hanya kebanggaan pribadi bagi Esposito, tetapi juga menegaskan komitmen Inter dalam memberikan ruang bagi pemain muda untuk bersinar di panggung besar. Inter Milan telah mengambil keputusan tegas. Francesco Pio Esposito akan menjadi bagian penuh dari skuad utama Nerazzurri untuk musim 2025-2026. Kabar tersebut disampaikan secara eksklusif oleh Sport Mediaset, yang melaporkan bahwa manajemen Inter menilai sang penyerang muda sudah sepenuhnya siap setelah menjalani 2 musim peminjaman yang berhasil mengasah kualitas dan kematangannya. Baru saja memperpanjang kontrak hingga tahun 2030 dengan gaji sebesar 1 juta euro per musim, Esposito diproyeksikan bersaing dan belajar langsung dari 2 penyerang utama Inter, Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Kehadirannya juga dipercaya akan memperkaya pilihan taktik Christian Chivu di lini depan. Keputusan mempertahankan Esposito di skuad utama tak serta-merta menghentikan rencana Inter untuk menambah 1 penyerang lagi. Jika Mehdi Taremi hengkang, Inter disebut masih mengincar Angeon Boni dari Parma, pemain muda yang dinilai cocok untuk melengkapi Esposito sebagai duet striker masa depan. Presiden Giuseppe Marotta dan Direktur Olahraga Piero Ausilio saat ini tengah menyusun lini depan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga berusia muda dan berpotensi tinggi. Esposito, yang tampil impresif di Piala Dunia antar klub, kini resmi menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang Inter. Francesco Pio Esposito kembali mencuri perhatian dalam laga Inter melawan River Plate yang berlangsung di Seattle. Penyerang muda itu tampil gemilang dan menjadi salah satu protagonis utama dalam kemenangan penting Nerazzurri di ajang Piala Dunia antar klub. Pujian pun datang dari mantan pelatih Inter, Andrea Stramaccioni, yang menjadi komentator dalam laga tersebut. Dalam siaran langsung, Stramaccioni menyanjung tinggi kualitas Esposito dan menyebut sang pemain sebagai aset berharga yang dimiliki Italia. Tak perlu pergi keliling dunia jika kamu punya pemain seperti ini di rumah, ujar Stramaccioni. Dia punya kualitas, kekuatan fisik, dan kepribadian. Dalam golnya, dia menunjukkan teknik hebat, kontrol bola, putaran cepat, dan membuat salah satu bek terbaik di Liga Argentina tak berdaya. Ini adalah penyerang tengah yang penting, dan dia orang Italia. Penampilan Esposito yang penuh percaya diri dan efektif di lini depan memberikan sinyal positif bagi Inter yang tengah membangun skuad dengan kombinasi pemain muda dan berpengalaman. Dengan pujian dari sosok berpengalaman seperti Stramaccioni, harapan publik terhadap Esposito pun kian tinggi sebagai calon bintang masa depan. Usai kemenangan Inter atas River Plate di ajang Piala Dunia antar klub, mantan gelandang timnas Italia, Emanuele Giacherini, memberikan pujian besar kepada Francesco Pio Esposito yang kembali tampil gemilang dan mencetak gol penting bagi Nerazzurri. Dalam siaran di Studio DAZN, Giacherini menyampaikan kekagumannya terhadap gaya bermain sang penyerang muda. Saya sangat menyukainya. Dia melakukan gerakan seperti striker sejati. Lihat saja pergerakannya saat menerima umpan dari Barella di babak pertama, seolah ingin menyerang kotak penalti lalu tiba-tiba menjauh untuk menciptakan ruang. Itu gerakan yang instingtif, ujar Giacherini. Gol yang dia cetak sangat indah, saya menyebutnya Virtu, campuran antara Vieri dan Toni. Giacherini juga menyoroti kedewasaan Esposito dalam bermain meski usianya belum genap 20 tahun. Dia bermain seperti veteran. Punya insting gol dan fisik yang luar biasa. Di kotak penalti, dia mengingatkan saya pada Toni, tapi dalam ruang sempit dan dari segi teknik serta determinasi, dia seperti Vieri. Menurut Giacherini, Inter seharusnya mempertimbangkan ulang strategi transfer mereka.
Sekarang ini banyak dibicarakan soal Taremi dan Bonni. Tapi dengan Esposito sebagai pelapis Lautaro, Inter seharusnya lebih baik fokus mencari second striker yang lebih mobile. Esposito harus dipertahankan, dia punya karakter dan kualitas. Cifu mengenalnya dengan baik, melepasnya akan jadi kesalahan. Tak hanya Esposito, Giacherini juga menyempatkan memberi apresiasi kepada bek andalan Inter, Alessandro Bastoni. Setelah Facchetti dan Bergomi, Bastoni adalah salah satu bek terbaik dalam sejarah Inter. Dia bisa bertahan, menyerang, memberikan assist, dan mencetak gol. Dia pemain komplit, sesuatu yang langka di sepak bola modern. Fiorentina turut meramaikan persaingan dalam upaya mendatangkan Adrien Bernabe dari Parma, menurut laporan Sky Sport. Gelandang asal Spanyol tersebut juga sempat dikaitkan dengan Inter Milan sebagai calon pengganti Hakan Çalhanoğlu, jika gelandang Turki itu hengkang pada musim panas ini. Bernabe, yang dikenal sebagai playmaker kreatif dengan visi permainan tinggi, kini menjadi incaran serius Fiorentina. Klub asal Florence itu tengah mencari sosok regista baru untuk memperkuat lini tengah mereka di musim depan, dan profil Bernabe dinilai cocok dengan kebutuhan mereka. Apabila Fiorentina berhasil menuntaskan transfer Bernabe, maka besar kemungkinan mereka akan menghentikan ketertarikan terhadap Christian Aslani. Gelandang Inter itu sebelumnya masuk dalam radar La Viola sebagai opsi alternatif, namun kehadiran Bernabe bisa mengubah arah strategi transfer Fiorentina. Lecce telah resmi menunjuk Eusebio Di Francesco sebagai pelatih baru mereka, menggantikan Marco Giampaolo yang belum lama ini mengakhiri masa kerjanya bersama Lecce. Bagi Di Francesco, ini merupakan kepulangan ke Salento setelah 14 tahun, menandai babak baru dalam karir kepelatihannya. Pelatih berusia 55 tahun itu menandatangani kontrak dengan Lecce hingga 30 Juni 2026, disertai klausul perpanjangan otomatis apabila tim berhasil mempertahankan statusnya di Serie A pada akhir musim. Dengan pengalaman melatih tim-tim seperti Sassuolo, Roma, dan Cagliari, Di Francesco diharapkan mampu membangun tim yang kompetitif dan membawa Lecce meraih target utama, yaitu bertahan di kasta tertinggi sepak bola Italia.